Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal dengan nomor NPM 2012-2002. Di sini saya akan membuat video presentasi dari mata kuliah Service Excellence 6, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membawakan materi tentang pelayanan prima. Di sini saya akan membahas tentang definisi, pendapat para ahli, faktor yang menyebabkan, lalu strategi, dan juga upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan prima. Kita masuk ke definisi. Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan dengan ramah, cepat, tepat, dan memuaskan untuk memenuhi dan bahkan melebihi harapan dari pelanggan itu sendiri. Menurut J. Hamel, Bittner, dan Gremler dari jurnalnya yang diterbitkan 2018, pelayanan prima adalah pemberian layanan yang mengutamakan kualitas, kecepatan, keakuratan, serta kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Selain Z. Hamel, Bittner, dan Gremler, ada juga dari Kotler dan Keller yang jurnalnya diterbitkan pada 2016, pelayanan prima merupakan upaya maksimal dari perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan secara cepat, akurat, dan ramah dengan tujuan membangun loyalitas kepada pelanggan. Juga dari jurnalis-jurnalis Indonesia, yakni Fandi Jiptono, yang jurnalnya diterbitkan pada 2008, pelayanan prima adalah bentuk layanan yang mengutamakan kualitas, interaksi antara penyedia jasa dengan pelanggan melalui sikap profesional dan tanggung jawab serta kepedulian. Lalu kita masuk kepada rendahnya pelayanan. Yang pertama, kurangnya kompetensi dan pelatihan sumber daya manusia kepada karyawan sehingga tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk melayani pelanggan, serta minimnya pelatihan terkait etika dan standar layanan. Lalu yang kedua, kurangnya motivasi kerja. Tingkat kepuasan kerja dan semangat kerja yang rendah mengakibatkan pelayanan dilakukan secara asal-asalan, tidak ramah, dan tidak dianggap kebutuhan untuk pelanggan. Lalu yang ketiga adalah sarana dan prasarana yang tidak memadai, fasilitas pelayanan yang buruk atau sistem yang lambat seperti antrian panjang atau sistem digital yang sering error akan menurunkan kualitas layanan. Lalu yang keempat, kurangnya pengawasan dan evaluasi layanan. Tidak adanya sistem pengawasan serta evaluasi yang rutin atau feedback dari pelanggan pasti menyebabkan pelayanannya buruk dan tidak diperbaiki untuk kedepannya. Lalu yang kelima, budaya kerja yang tidak profesional. Jika organisasi atau perusahaan tidak bisa menanamkan budaya pelayanan yang baik, maka karyawan akan cenderung bekerja secara pasif dan tidak mengutamakan kepuasan pelanggan. Lalu yang keenam, beban kerja yang tinggi. Nah, biasanya jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan beban pelayanan bisa menyebabkan pelayanan menjadi lambat dan tidak optimal. Lalu, bagaimana sih strategi untuk meningkatkan pelayanan? Di sini saya telah menyantumkan yang pertama, yakni harus dilakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam perusahaan, harusnya menyelenggarakan pelatihan berkala terkait komunikasi, etika pelayanan, dan keterampilan teknis agar karyawan lebih siap menghadapi berbagai situasi pelayanan. Lalu yang kedua, membangun budaya pelayanan melalui menanamkan nilai-nilai ramah, cepat, tepat, dan profesional dalam setiap lini organisasi agar semua bagian mendukung terciptanya layanan prima. Lalu yang ketiga, penerapan teknologi informasi. Menggunakan sistem digital seperti layanan online, chatbot, atau aplikasi antrean
antrian untuk mempercepat dan mempermudah akses layanan bagi pelanggan. Lalu yang selanjutnya, sistem reward dan evaluasi kinerja, memberikan penghargaan bagi karyawan yang menunjukkan performa pelayanan yang baik, serta evaluasi rutin berdasarkan umpan balik dari pelanggan. Lalu yang selanjutnya, menyediakan fasilitas yang nyaman, memperbaiki fasilitas fisik seperti ruang tunggu, sistem antrian, informasi layanan, dan kebersihan untuk menciptakan pengalaman yang positif bagi pelanggan. Lalu yang keenam, fokus pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Mengembangkan mekanisme pengaduan yang mudah, cepat, dan cepat ditindaklanjuti, serta menjadikan kepuasan pelanggan sebagai indikator utama dalam kesuksesan layanan. Lalu kesimpulannya, pelayanan prima adalah bentuk layanan terbaik yang diberikan secara ramah, cepat, dan tepat untuk memuaskan demi memenuhi harapan pelanggan. Menurut para ahli seperti Jet Hamel, Kotler, dan Giptono sepakat bahwa pelayanan prima bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga kualitas, perhatian, dan profesionalisme. Rendahnya pelayanan seringkali disebabkan oleh kurangnya pelatihan, rendahnya motivasi kerja, fasilitas yang buruk, serta budaya kerja yang belum berorientasi pada pelanggan. Untuk mengatasinya, organisasi perlu menerapkan strategi seperti peningkatan kompetensi SDM, penggunaan teknologi, sistem evaluasi yang berkala, dan membangun budaya pelayanan yang unggul. Dengan menerapkan strategi tersebut secara konsisten, pelayanan prima tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat citra dan daya saing organisasi atau perusahaan di tengah semakin ketatnya persaingan di industri atau di pekerjaan. Mungkin sekian video ini dibuat. Apabila terjadi salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.